Untuk kesekian kalinya, SMP Al-Azhar 32 Padang menjalin kerjasama erat dengan Berlian Outbound dalam penyelenggaraan acara Salam alias Pesantren Akhlak Mulia. Kali ini, acara bertajuk Karakter Bootcamp digelar secara khusus untuk siswa gelombang 11 di Kota Serambi Mekah, Kota Padang Panjang. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini tidak hanya menjadi momen berharga bagi peserta, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter kuat. Para siswa diajak untuk menghadapi simulasi kondisi tertentu yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salam Karakter Bootcamp dirancang dengan agenda yang padat, fokus pada pembentukan karakter siswa agar memiliki keberanian dan ketangguhan untuk bertahan hidup. Simulasi kondisi tertentu membantu peserta mengasah keterampilan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan hidup. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan siswa secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek mental dan emosional. Melalui berbagai tantangan dan permainan, peserta diajak untuk menggali potensi diri, membangun rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Pernah banget sih. Luar biasa. Datangnya aja udah sebuah pertualangan ya. Pihak sekolah dan penyelenggara acara berharap bahwa melalui Salam Karakter Bootcamp ini, siswa dapat membawa pulang nilai-nilai positif, pengalaman berharga, dan karakter yang tangguh untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara SMP Al-Azhar 32 Padang dan Berlian Outbound terus menjadi bentuk komitmen bersama dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk keseriusan dari SMP Islam 32 Al-Azhar Padang dalam menghasilkan peserta didik yang paripurna adalah dengan mengadakan kegiatan pesantren akhlak mulia. Sudah 11 tahun program ini digulirkan. Tentu usaha ini adalah usaha serius dan usaha yang memang mumpuni untuk bisa menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan harapan orang tua. Kalau boleh ditanya, wali murid, orang tua menyerahkan anak ke sebuah sekolah adalah tentu ingin mendapatkan anak-anak mereka, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang survive, anak-anak yang bisa bertahan hidup dengan dirinya sendiri. Suatu saat pernah ditanya kepada wali murid ini dalam event yang lain, kira-kira Bapak Ibu akan meninggalkan anak yang seperti apa? Apakah anak-anak yang selalu ketergantungan dengan orang tua, atau anak-anak yang memang siap ditinggalkan untuk besok pagi? Nggak ada yang lain pilihannya, pasti pengen meninggalkan generasi anak-anak yang siap ditinggalkan besok pagi. Tentu jadi pertanyaan bagi kita, anak-anak seperti apa yang memang siap ditinggalkan untuk besok pagi? Tentu kriteria ini bukanlah sembarangan anak, anak-anak yang siap untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus ketergantungan dengan orang lain, masuk kepada orang tua mereka. Nah, program ini dibentuk dan dirancang adalah untuk stimulus bagi mereka membangun kesadaran lebih awal untuk menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap mandiri untuk masa depan mereka. Dari rangkaian kegiatan memang dipilih disengaja tempat-tempat yang cukup di luar ekspektasi mereka, tempat-tempat yang di luar perkiraan mereka, jauh,
medannya terjal, sulit dijangkau, kemudian harus berjalan sekian meter. Dari selama perjalanan itu saja sudah memberikan gambaran materi mereka. Mereka banyak mengeluh, mereka banyak mengomentari tempatnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, poin-poin itu digali, poin-poin itu dibahas untuk mereka. Mereka mengeluarkan semua unek-unek yang mereka dapati selama ini. Selama ini mereka diberikan kondisi dalam kehidupan yang serba berkecukupan. Tahu-tahu dalam pelatihan ini mereka diberikan kondisi yang ekstrim, kondisi yang di luar ekspektasi mereka. Tentu mereka kaget, tentu mereka akan shock. Proses tempatnya jauh, tempatnya tidak nyaman, tempat tidurnya tidak nyaman, makannya tidak enak, kemudian jauh dari keramaian, jauh dari ekspektasi, senang-senang. Nah, oleh karena itu ini poin-poin besar yang dihadirkan kepada mereka bahwasanya kondisi-kondisi keterbatasan seperti ini mungkin saja akan mereka hadapi ke depan. Nah, dalam rangkaian kegiatan training ini 75% ini berisi dengan simulasi dan teori. Simulasi dan permainan-permainan yang mengantarkan mereka untuk menyadari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Hanya 25% saja secara teori diberikan kepada mereka, apa itu pengertian tentang menghargai, apa itu jujur, apa itu komitmen, apa itu mandiri, apa itu bertanggung jawab, apa itu berkolaborasi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkorban, usaha untuk mencapai target. Kemudian mereka harus rajin, mereka harus bekerja keras, mereka harus bersungguh-sungguh. Mereka juga di samping itu mereka juga harus peduli, mereka harus berbagi, mereka harus menghormati orang lain. Nah, poin-poin ini semua diberikan dalam bentuk simulasi-simulasi. Luar biasa materi ini, mereka tenggelam dalam permainan-permainan itu, mereka tenggelam dengan simulasi-simulasi itu, mereka tenggelam dengan semua skenario-skenario yang sengaja dibuat untuk mereka. Satu hal lagi, di awal mereka dikejutkan dengan semua barang mereka harus disita, HP, jam tangan, dompet, uang, semua bekal-bekal yang mungkin mereka bawa dari rumah. Mereka terbayang akan banyak menggunakan HP, tahu-tahu ketika awal kedatangan saja semua sudah bertentangan dengan keinginan mereka pribadi. Nah, ini kita ingin melihat seperti apa respon mereka. Banyak respon mereka kaget, tidak mau, tidak suka diatur, tidak suka seperti apa. Nah, ini kita akan mengajarkan kepada mereka kondisi-kondisi seperti ini akan mereka akan hadapi di masa yang akan datang. Subhanallah, anak-anak ini luar biasa ya, termasuk di awal ketika mereka diajarkan bagaimana menghargai makanan, kemudian mereka mengambil sepuasnya, tapi setelah itu mereka dievaluasi. Nah, mereka kaget, baru pertama kali dalam hidup mereka makanan yang mereka makan harus dievaluasi. Berapa butir yang tersisa, berapa potong ikan, lauknya yang disisakan, berapa lembar sayur yang disisakan, semua akan dihitung. Nah, ketika itu semua dievaluasi dan digali hikmahnya, ternyata mereka menyadari bahwasanya Indonesia ini sebenarnya bukan negara miskin, tetapi yang lemahnya negara kita adalah tidak menghargai makanan. Nah, sebenarnya kalau dikonversi seperti apa yang diajarkan kepada mereka, satu butir saja mereka buang. Kalau seandainya satu orang membuang satu butir nasi di Indonesia ini, ada 250 juta butir nasi yang dibuang dalam sehari. Artinya ada 15 ton dalam sehari masyarakat Indonesia membuang nasi. 15 ton itu kalau dikonversi bisa memberikan kehidupan 750.000 orang untuk bisa diberi makan sekali makan. Nah, ini subhanallah. Coba kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, tempat pesta-pesta pernikahan, dalam sebuah pesta-pesta event, betapa banyak orang yang melakukan kemubaziran ini terhadap makanan. Mereka ambil banyak, mereka ambil sepuasnya, tetapi mereka tidak bertanggung jawab menghabiskan. Nah, ini fenomena ini kita tidak ingin terjadi pada anak-anak, sehingga setelah itu mereka berkomitmen bahwasanya mereka tidak akan melakukan kebiasaan ini lagi, dan ke depan mereka berjanji akan menghargai makanan, dan kita ajarkan kepada mereka etika makan, etika minum seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dor 3, awas, dor 8, awas. Diam. 4. Awas, tembak. Dor 17. Awas, tembak.
Acara ini tidak hanya fokus pada penguatan mental peserta, tetapi juga menyelenggarakan simulasi permainan sesuai dengan situasi real di lapangan. Dalam pelatihan ini, para peserta diajak untuk menghadapi tantangan dan membangun kemampuan kritis serta kreativitas. Selain itu, aspek kepemimpinan dan kerjasama juga menjadi fokus utama dalam rangka mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan di masa depan. Dalam simulasi permainan, peserta ditempatkan dalam skenario situasi lapangan yang memerlukan kecerdasan emosional dan tindakan cepat. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengasah keterampilan adaptasi dan menghadapi tekanan dengan lebih baik. Karakter bootcamp di SMP Al-Azhar 32 Padang diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lainnya dalam memberikan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Kepada siapa? Oh, tim siksa kubur itu ada. Azab kubur. Ya, langsung istirahat.